much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come. Got that dirty old thoughts, new guap, wearing that. Bitches on my line, and you know they come strapped. All this rock, what it now, 45, so the punch like, yo. High fucking these hoes up. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurmahdi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi PTSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matematika. Materi yang saya bawakan kali ini adalah penalaran matematika. Apa sih penalaran matematika itu? Penalaran atau reasoning merupakan salah satu kompetensi dalam matematika di samping pemahaman, komunikasi, pemecahan masalah. Penalaran juga merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta. Dan menurut NCTM atau National Council of Teachers Mathematics, penalaran merupakan proses berpikir yang dilakukan menggunakan satu cara untuk mengambil suatu kesimpulan. Bernalar adalah suatu proses pengujian di dalam pikiran dengan hasil pada setiap langkah dalam rangkaian percobaan. Itu telah diketahui oleh penalar dari pengalaman tersebut. Sedangkan menurut para ahli, menurut Sandi, penalaran matematika adalah suatu aktivitas, proses, atau kegiatan guna mengambil kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang tepat didasari pada beberapa pertanyaan yang kebenarannya sudah dibuktikan. Penalaran juga dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran deduktif adalah proses nalar yang mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus dari hal-hal yang bersifatnya umum. Umumnya penalaran deduktif menarik kesimpulan secara logis. Contohnya, setiap hewan adalah makhluk hidup. Kucing adalah hewan. Jadi kesimpulannya, kucing adalah makhluk hidup. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya menarik kesimpulan dari premis atau asumsi umum seperti pengamatan, data, atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contohnya, premis 1, sapi mempunyai mata, premis 2, ayam mempunyai mata, dan premis 3, ular mempunyai mata. Kesimpulannya, hewan mempunyai mata. Contoh penalaran deduktif dalam matematika, ditanyakan bahwa pembuktian jumlah dari dua bilangan ganjil adalah genap. Misal, M dan N adalah sembarang bilangan bulat, maka 2M plus 1 dan 2N plus 1 adalah bilangan ganjil jika dijumlahkan. Jadi 2M plus 1 2M plus 1 sama dengan 2M adalah bilangan genap. Dan jika dirumuskan misalnya M sama dengan 3 dan N sama dengan 5, dimasukkan rumus yang di atas tadi. Jadi maka dua M plus 1 tambah 2M plus 1 sama dengan 2M plus N plus 1. Jadi hasilnya adalah 2M plus N plus 1 sama dengan 2 M nya diganti oleh 3 plus N nya diganti oleh 5 plus 1. Hasilnya adalah 2
kali 19 sama dengan 18. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dua bilangan ganjil sama dengan genap. Contoh penalaran induktif dalam matematika diketahui barisan bilangan 1, 5, 9, 13, dan 17. Ditanyakan dua suku terakhir untuk melengkapi dua suku terakhir diperlukan pengenalan pola tentang cara aturan penulisan. Maka dari baris bilangan tersebut dapat diambil kesimpulan sebuah bilangan harus ditambah dengan 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 tambah 4 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. 17 ditambah 4 sama dengan 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25. Maka dapat disimpulkan dua suku terakhir dari bilangan tersebut adalah 21 dan 25. Selanjutnya adalah indikator penalaran. Indikator yang menunjukkan sebuah penalaran antara lain sebagai berikut. 1. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, gambar, tertulis maupun diagram. Yang kedua dapat mengajukan dugaan, dan yang terakhir melakukan manipulatif matematik. Yang selanjutnya ciri-ciri penalaran. Yang pertama adalah dalam penalaran terdapat suatu pola pikir yang disebut logika. Penalaran ialah suatu pola pikir logis, atau contohnya ketika awan mendung atau gelap, maka kita akan berpikir akan adanya turun hujan. Nah, yang kedua, proses berpikir analisis atau analisa logis. Dan materi yang terakhir adalah kemampuan penalaran yang meliputi: pertama, penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, kemampuan yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan. Jadi karena adanya penalaran, kita bisa mengambil suatu kesimpulan dalam suatu soal atau misalkan pertanyaan-pertanyaan matematika yang ada. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.